Kebersamaan Presiden Jokowi dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah beberapa waktu lalu menyedot perhatian publik. Namun Presiden Jokowi langsung membantah spekulasi tengah berupaya menjodohkan duet Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo di kontestasi Pilpres 2024. Kita akan langsung membahasnya dengan narasumber yang bergabung melalui sambungan Zoom. Ada staf khusus Mensesnek RI, Valdo Maldini. Selamat sore, Mas Valdo. Sore Mbak Rifana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Ketua Departemen Politik CSIS, Arya Fernandes. Selamat sore, Mas Arya. Sore, Mbak Rifana. Oke, saya mau ke Mas Valdo. Mas Valdo, pertemuan Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar memunculkan spekulasi bahwa Presiden tengah menjodohkan keduanya untuk berduet di kontestasi Pilpres 2024. Sebetulnya memang intensinya begitu atau ini kebetulan saja? Kayaknya sulit untuk menilai bahwa itu kebetulan saja. Memang ada settingan di situ. Iya, pertama sudah dijelaskan oleh Pak Bey, Deputi Protokol Pers dan Komunikasi Media Istana, bahwa memang agendanya agenda pemerintahan dan bareng. Yang kedua, jika dibilang soal menjodohkan itu kan soal hati, Mbak Rifana. Dan Presiden paham betul itu. Mbak Rifana kalau nggak punya hatinya juga nggak akan mau dijodohin gitu. Jadi biarkan semuanya berproses pada semestinya. Yang jelas Bapak Presiden menyampaikan pikirannya lebih banyak kepada orang-orang yang sedang ingin bekerja bersama beliau. Karena keberlanjutan itu penting dan mayoritas masyarakat itu mengharapkan adanya keberlanjutan kepemimpinan gitu. Jadi suasana tidak harus dibawa ke suasana yang by setting, by design gitu. Karena kan itu panen, pestanya petani, suasana itu membahagiakan di negara agraris seperti kita. Dan dari dulu memang Mbak Rifana, panen itu jadi momen sakral bagi petani, ada juga yang punya ritual khusus gitu loh. Jadi Pak Prabowo bertanggung jawab soal food estate, Pak Ganjar adalah gubernur di daerah terkait. Jadi ya tidak ada masalahnya kami kira mereka bertemu di momen-momen yang membahagiakan itu. Karena mereka sama-sama punya tanggung jawab di sana. Oke. Dan di mana-mana kami, ya silakan Mbak. Oke. Mas Valdo, kemarin setelah kunjungan kerja di Bali ya, Presiden Jokowi dicegat wartawan, kemudian beliau langsung menepis spekulasi menjodohkan duet Ganjar Prabowo ataupun Prabowo Ganjar. Apakah sejak awal Presiden tidak menyadari bahwa akan timbul spekulasi tentang perduetan ini? Masa nggak curiga ataupun nggak menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden itu akan memunculkan spekulasi di mata publik? Ya, spekulasi kan bisa hadir di mana-mana Mbak Nana gitu. Dan memang kita tahu Presiden apapun kejadiannya, ya kami kira jangan sampailah disangkut pautkan dengan perjodohan gitu. Jadi biarkan hati dan chemistry masing-masing yang bekerja gitu. Sekali lagi saya bilang, kalau bicara soal perjodohan, kalau hatinya nggak ada tuh ya susah gitu loh Mbak. Nah ibarat kalau bahasa kampung saya itu minyak habis tapi lauknya nggak enak gitu loh. Nah jadinya yang ingin kita sampaikan adalah bahwa ya Presiden juga tidak sedang melihat ada apa. Yang paling penting adalah keberlanjutan kepemimpinan beliau sebagai kepala pemerintahan, ingin memastikan semuanya bekerja sesuai dengan apa yang sudah dibangun oleh pemerintahan kali ini gitu. Oke, Mas Valdo, Anda tadi mengatakan bahwa kalau hatinya tidak cocok, maksudnya apa? Artinya menurut Anda antara Prabowo Ganjar ataupun Ganjar Prabowo ini hatinya nggak cocok gitu? Chemistry-nya nggak ada? Enggak, gini Mbak Rifana, bahwa kalau kita bicara soal jodoh menjodohkan gitu, itu kan soal hati. Nah, bicara soal hati, kontes elektoral, pasti banyak yang akan berperan gitu. Soalnya menjodoh ini cocok sama ini, A cocok sama B, dan semua orang bisa berspekulasi. Hari ini Presiden sama Pak Prabowo sama Pak Ganjar dianggap menjodohkan. Nanti sama Pak Ganjar dan Pak Erik dianggap menjodohkan lagi. Tapi kan sebenarnya nggak begitu gitu. Kejadian ini kan sering kali terjadi gitu. Dan Presiden kan merepresentasikan, beliau kan adalah orang yang soal copres-capres ini kan sudah ada di partai, nanti ada koalisinya. Jadi yang nggak bisa sembarangan juga Mbak Rifana gitu. Jadi kalau soal berita yang viral, ya ingin bergembira sama petani ya kenapa tidak. Dan soal hati kan kita nggak ada yang pernah tahu juga gitu. Jadi bicara soal hal ini gitu kami kira momen yang terjadi yang pasti Presiden tidak ingin momen copres-capres ini bikin kita gaduh. Jadi ya semuanya happy lah, jalani dengan bergembira gitu. Seperti yang sering kami sampaikan sebelumnya. Oke, Mas Arya, menurut analisa Anda ya, sejak awal
Presiden Jokowi pasti menyadari ya bahwa pertemuannya dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar di acara kemarin itu pasti memunculkan spekulasi. Iya, saya kira iya ya Presiden paham betul bahwa setiap manuver yang dilakukan tentu punya efek-efek politik ya. Dan saya kira untuk saat ini, saya kira untuk sampai saat ini, sekarang sih saya kira Presiden cukup serius untuk memproyeksikan pasangan ini. Hmm, Karena beberapa percobaan-percobaan politik yang sudah dilakukan itu, dugaan saya mengalami jalan buntu ya. Karena beberapa hmm, kali Presiden terlihat terkesan memberikan endorse kepada Pak Ganjar maupun Pak Prabowo, oke. tapi tidak jadi pertumbuhan elektoral yang signifikan sehingga memang sepertinya ada usaha untuk mencari jalan lain, terutama dengan menduetkan kedua tokoh ini. Dan saya kira memang dalam politik yang demokratis tentu dan Presiden juga punya intensi untuk seperti yang tadi Valdo sampaikan untuk melanjutkan legasi pemerintahan tentu perlu memastikan presiden berikutnya sesuai dengan kebijakan presiden sekarang gitu ya. Dan tidak masalah juga sih saya kira apakah presiden terlihat mengendorse atau tidak atau menjodohkan atau tidak. Menurut saya itu sesuatu yang biasa saja gitu. Oke, tapi menurut Mas Arya, memang intensi Presiden kemarin memberikan endorsement ya kepada tokoh-tokoh yang berpotensi bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, meneruskan program-programnya Presiden Jokowi, begitu maksudnya? Saya kira iya, ada arah ke sana karena saya melihat beberapa manuver politik yang terjadi belakangan ini itu tidak efektif untuk memberikan pertumbuhan suara baik bagi Pak Prabowo maupun bagi Pak Ganjar. Hmm. Sehingga perlu dicari jalan lain yang dapat meningkatkan suara. Yang kedua, saya kira ada desain elektoral juga bagaimana kalau pilpresnya berlangsung dalam satu kali putaran ya. Karena Hmm. banyak prediksi yang menemukan bahwa kalau pemilu presiden diikuti oleh ketiga orang pasang ya, Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Anies itu hampir hampir pasti dimungkinkan pilpres akan berlangsung dalam dua putaran sehingga Oke. memang di elektoral bisa jadi dilakukan supaya pilpres berlangsung satu putaran gitu. Oke, itu intensinya ya. Mas Faldo, kenapa kemudian Presiden Ya, tampak perlu membantah ataupun meluruskan spekulasi menjodohkan Prabowo Ganjar? Apakah karena memang tidak enak dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati dan juga PDI Perjuangan? ya, di mana-mana selalu kami sampaikan Mbak Rifana bahwa tidak semua yang terjadi terkait politik elektoral itu karena ya tindak lakunya Bapak Presiden gitu. Jadi yang sampai nanti ada kejadian-kejadian lagi ya kambing lihat prematur itu Presiden juga. Jadi semua Presiden yang set up gitu. Tapi Hmm, kan di satu sisi kita kan juga sering kali berharap adanya pemimpin yang dekat dengan masyarakat, dekat dengan rakyat. Nah sekarang pucuk pimpinan yaitu Bapak Presiden Joko Widodo membawa hmm. timnya turun ke lapangan, melihat momen, melihat kebahagiaan yang dirasakan petani. Nanti framingnya beda lagi, gosipnya beda lagi gitu. Nah jadi memang menurut kami ya Presiden kan tidak di posisi memandang nggak ada sesuatu itu ada niatnya ya karena memang nggak ada niatan apa-apa gitu, Oke. nggak ada niat apa-apa sama sekali, sesederhana Mbak Rifana dengan timnya datang dan ya itu dilihat media dan ini kan juga menyampaikan yang benar gitu, ada yang tanggung jawab di sini, ada yang tanggung jawab di sana gitu, Oke. benarnya memang begitu kan Mbak gitu, jadi ya nggak ada niatan apa-apa Hmm, dan orang-orang kan juga nggak bisa dipaksa gitu loh Mbak Rifana hmm. dalam hal ini. Kenapa gitu? Karena kan setiap orang juga punya kebebasan dalam menentukan apa yang akan dia lakukan gitu loh. Oke. Terutama orang-orang yang akan berkontestasi nantinya. Jadi Hmm. mari sama-sama kita keluar dari asumsi-asumsi ada niatan A, niatan B, niatan C gitu ya. Karena ya Presiden dalam hal ini ingin menyampaikan hal yang benar gitu. Dan memang yang benarnya begitu gitu. Oke, saya mau ke Mas Arya. Mas Arya, mengapa Presiden kemudian bersikap seolah menepis spekulasi perjodohan Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar? Apakah memang karena ingin menjaga etika, menjaga perasaannya Ibu Mega dan juga PDI Perjuangan? Karena mungkin ya ini terkesan melangkahi begitu. Ya, saya kira kalaupun presiden ada niat, itu juga nggak masalah sebenarnya gitu ya. Hmm, Eh,
dan Valdo juga nggak perlu rumit menjelaskan presiden nggak ada niat gitu. Kalaupun ada Nggak niat, rumit sih bang. nggak ada masalah. Itu tugasnya Mas Faldo memang harus menjelaskan dan membantah begitu ya. Gitu. Nggak ada Saya kira kalaupun ada niat juga bukan sesuatu yang salah Iya. juga sebenarnya. Nggak masalah. Dulu Obama juga mengendorse Biden. presiden gitu ya, dan beberapa presiden Amerika juga mengendorse presiden lainnya gitu ya untuk keberlanjutan gitu. Nah, yang kedua memang presiden paham betul bahwa dalam kondisi politik budaya politik kita yang masih terus bertumbuh gitu ya. Tentu presiden nggak ingin dipersepsikan terlalu jauh masuk dalam politik praktis, terutama dalam hal nominasi calon. Dan presiden saya kira tentu juga memahami situasi-situasi internal yang terjadi di internal partai politik terkait nominasi dan juga terkait koalisi-koalisi antar partai. Dan saya kira itu yang dijaga betul oleh presiden untuk memastikan bahwa dia tidak terlalu membuat manuver yang terlalu dalam ya. Meskipun kalau presiden saya kira mengambil posisi politik tertentu dalam Pilpres ini, saya kira sesuatu yang lumrah saja, karena kalaupun saya presiden, saya juga pasti akan memastikan bahwa presiden berikutnya itu melanjutkan legasi yang sudah saya bangun gitu. Oke, Valdo, apakah kemudian Presiden sadar bahwa sikap endorsement yang ditunjukkan ke publik ini secara etika politik memang agak mengganggu begitu ya di partai-partai yang lain tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Arya? Ya, presiden kan sudah merepresentasikan nih Mbak Rifana, Mas Arya, bahwa beliau berdewasa berpolitik, rival politik dirangkul, kurang negarawan apa gitu. Jadi soal Copres-Capres itu kan kita sama-sama tahu bahwa keputusannya juga di partai politik, di gabungan partai politik, karena UU-nya begitu gitu. Yang pasti ya hal ini tidak akan bikin gaduh gitu, dan presiden sangat sadar itu sekali. Jadi kita biarkan ini berjalan sebagaimana mestinya, koalisi partai nanti yang akan menentukan, kan nature-nya di sana. Tapi sekali lagi, yang ingin kami sampaikan, kalau soal jodoh menjodohkan, ya presiden paham betul itu, ini soal hati gitu. Dan etika, kita bicara etika ya, kita bisa berdebat di sana etika siapa gitu loh Mbak Rifana. Karena hal ini juga bicara soal etika, ini kan soal justifikasi, soal argumen, soal pandangan setiap orang, soal opini, dan salahnya apa gitu. Kira-kira begitu. Di mana salahnya? Kan nggak ada yang salah. Oke, karena memang tidak ada yang salah, jadi tidak perlu dibantah seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Arya. Kalau memang tidak ada yang salah, sah-sah saja sebetulnya presiden melakukan itu. Jadi tidak perlu dibantah juga oleh Anda dan juga Istana. Mas Arya. Kita nggak, gini loh, poinnya bukan membantah Mbak Rifana. Tapi kalau soal, Bang Arya kan tadi juga bilang nih, bahwa kalau presiden juga ambil langkah yang sama gitu. Nah, namun masalahnya adalah ketika ada, wah ini sedang menjodohkan A, nggak gitu juga gitu. Jadi ya kita lihat soal keberlanjutan aja Mbak Rifana, Bang Arya. Oke, Mas Arya ini terakhir ya, menurut analisa Anda, tadi kan Anda sudah katakan ya bahwa tampaknya memang Presiden mencari formula lain karena kemarin-kemarin ternyata apa yang dilakukan itu tidak bisa memboost ataupun menaikkan angka elektoralnya Ganjar dan juga Prabowo secara signifikan. Jadi mungkin ini formula lain yang sedang dicoba oleh Presiden. Tapi seberapa serius? Ini hanya testing the water atau memang akan diseriusin nanti oleh Presiden? Menduetkan mereka berdua ini. Ya baik, saya menduga, memprediksi tepatnya ya, bahwa untuk kali ini sepertinya pembacaan saya Presiden punya intensi yang punya perhatian yang cukup serius gitu ya. Karena situasinya tidak hanya posisi pertumbuhan elektoral yang tidak terjadi, tetapi juga di kedua sisi ini mengalami kerumitan-kerumitan internal juga ya. Di sisinya Pak Prabowo, kerumitan internal terjadi karena Gerindra belum bisa memastikan secara serius, secara pasti bahwa PKB akan berkoalisi gitu ya, dan belum memastikan juga bahwa kalau Pak Prabowo dan Caimin berkoalisi itu akan bisa berpotensi menang. Di sisinya Pak Ganjar dan PDIP juga situasinya rumit ya, karena meskipun sudah ada tiket, PDIP juga belum bisa memastikan siapa yang akan dicalonkan. Sehingga di tengah kerumitan itu ditambah dengan pertumbuhan elektoral yang tidak terjadi secara signifikan, itu membuat akhirnya harus difikirkan formula yang kira-kira cocok gitu ya, supaya terjadi peningkatan dan supaya pilpresnya bisa berlangsung dalam satu putaran. Dan saya melihat untuk kali ini sepertinya Presiden punya perhatian yang serius gitu. Oke, baik, kita lihat ya sepertinya. Sedikit Mbak Rifana ya.
Singkat Boleh saja, nggak dikit di saya? Ya, kita lihat soal keberlanjutan bahwa bicara ke orang yang terdekat bagi presiden tentu hal yang paling mungkin. Yang nggak kerja dengan beliau tentu kesempatan itu nggak sama banyak gitu. Oke. Jadi untuk bicara gagasan keberlanjutan dan hari ini kita lihat di semua survei orang-orang juga ingin keberlanjutan. Jadi hal ini ya perlu dipikirkan dan dilakukan oleh Bapak Presiden. Kira-kira begitu. Thank you, Oke. Bang Arya, Mbak Rifana. Baik, Thank you, kita Valdo. lihat nanti bagaimana langkah ataupun manuver politiknya Presiden Jokowi melihat konstelasi politik yang semakin memanas ya jelang Pilpres 2024. Tapi sekali lagi Presiden Jokowi tidak punya kewenangan untuk menentukan siapa yang akan bertarung. Bahwa punya preferensi boleh dan ditunjukkan boleh. Karena itu dilakukan oleh mantan-mantan presiden di negara-negara demokrasi yang sudah maju. Tapi sekali lagi tidak punya kewenangan untuk menentukan siapa yang akan bertarung dan menang di Pilpres 2024. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang Dan sudah nggak salah bergabung juga membantah. pada sore Dan hari nggak salah ini. juga membantah. Ada staf khusus Mensesnek RI, Valdo Maldini, dan juga Ketua Departemen Politik dari CSIS, Arya Fernandes. Saya selalu Mas Arya dan juga Mas Valdo. Terima kasih Rifana, Valdo. Terima kasih.